Sahabat Politik Update dimanapun berada, tarik napas dalam-dalam sebelum menyaksikan tayangan video berikut ini yang sepanjang durasi video ini penuh dengan kata-kata, penuh dengan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak dilontarkan, tidak diucapkan bagi anak negeri ini yang dimana Indonesia terkenal dengan budaya ketimurannya yang lembut, yang sopan santun. Pemirsa, akhir-akhir ini si badut Yaman kebelet nyapres sibuk safari politik ke berbagai daerah basis kadrun dengan cara-cara yang menjijikkan. Mulai dari statementnya bahwa penyambutannya bagaikan air bah, dan seabrek-abrek tata kata narasi seolah-olah dia adalah calon presiden idaman rakyat yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sasaran politik si badut Yaman itu jelas, yaitu rakyat pribumi pemuja muka Arab yang kurang makan bangku sekolahan dan lagu soal intrik-intrik politik yang menyesatkan. Bagi warga negara pribumi yang masih waras dan belum sinting-siding amat, modus Abu Nawas model si badut Yaman ini memang sangat menjijikkan. Penuh dengan akal bulus arah gerilyawan ISIS Timur Tengah yang berupaya menguasai dunia. Yang lebih menjijikkan lagi, kok bisa-bisanya muncul survei bahwa elektabilitas si badut Yaman itu jauh lebih unggul di atas rata-rata dari para capres lainnya yang belum dideklarasikan oleh koalisi parpol raksasa. Si badut Yaman itu dirilis unggul di peringkat pertama. Apa nggak sinting? Padahal yang mencapreskan si badut Yaman itu adalah parpol burem kelas ecek-ecek yang elektabilitasnya mau tembus 9% saja susah, setengah koet hampir mampus. Namun yang lebih sableng dan sontoloyo lagi, muncul pula survei yang menyatakan bahwa para pemilih si badut Yaman itu rata-rata adalah mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi. Padahal fakta mencatat bahwa yang mendewakan dan mengunggul-unggulkan si badut Yaman selama ini adalah golongan kadrun overdosis kencing onta yang kapasitas otak mereka nggak sampai setengah ons per sekian mili. Sejak kapan mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi punya otak jadi tolol kuadrat pendukung si manusia keturunan imigran tukang jual ayam dan ngancam mayat itu? Mereka pikir kita-kita ini sudah pada tolol semua atau bagaimana? Bagi warga negara pribumi yang masih waras dan belum sinting-siding amat, hasil survei siluman tuyul abal-abal jebolan gunung Kemukus tersebut adalah wujud nyata politik busuk nan kotor untuk meracuni alam bawah sadar rakyat pribumi dalam skala global. Lihat mukanya si badut Yaman itu saja sudah bikin enek. Apalagi membayangkan si badut Yaman itu jadi presiden. Ngimpi. Tapi jabang kurcaci, jujur saja. Tiap kali nulis si badut Yaman itu hanya bikin darah tinggi saja. Memang iya, secara demokratis kagak ada yang salah dengan usaha si badut Yaman itu untuk mendongkrak elektabilitas. Dirinya demi mimpi-mimpinya di siang bolong itu. Tapi ya yang wajar-wajar saja. Nggak usah sampai overdosis sinting begitu. Cara-cara Abu Nawas model si badut Yaman itu memang sudah sungguh sangat keterlaluan. Harusnya ini orang sadar diri bahwa Indonesia butuh pemimpin yang bisa kerja keras dan peduli terhadap rakyat, bukan kadrun imigran yang kepengen jadi presiden di bumi Nusantara. Masih banyak orang asli Indonesia pribumi yang secara undang-undang bahwa presiden harus asli orang Indonesia yang lebih pantas jadi presiden ketimbang si imigran badut Yaman yang tak tahu diri itu. Hanya bikin mau muntah saja. Ambisi dan overrated si badut Yaman itu memang sudah di luar batas kewajaran. Pecatan menteri yang menjadi gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI, apa ia pantas menjadi presiden Republik Indonesia? Saya tanya sekali lagi, apa pantas? Saya berharap si badut Yaman itu dan para parpol laknatullah yang mendukung si badut Yaman itu jadi capres tidak masuk hitungan atau tidak memenuhi syarat presidensial threshold. Kenapa demikian? Sebab orang asli pribumi masih banyak yang belum paham akan gerakan-gerakan siluman dengan bertamengkan jualan ayam dan ngancam mayat. Seperti saat si badut Yaman itu diikutkan pada pilkada DKI Jakarta yang lalu itu. Strategi-strategi ala ISIS yang didesain secara struktur sistematis dan masif diciptakan sedemikian rupa untuk mengadu domba bangsa sendiri. Sedangkan para keturunan imigran Bilap Timur tengah tertawa terbahak-bahak di balik layar menikmati kebodohan orang pribumi yang mendewakan orang-orang imigran muka Arab. Bangsatnya lagi, kaum radikalis dan intoleransi serta golongan khilafaisme
pun kini sudah mulai siap-siap menunggangi ambisi si badut Yaman yang tak tahu diri itu, yang sudah kebelet sampai ke ubun-ubunnya itu ingin menjadi presiden RI. Dengan menunggangi ambisinya si badut Yaman itu, para pemuja kencing onta sudah mempersiapkan berbagai skenario di balik layar untuk menciptakan kekacauan dengan menunggangi Pilpres 2024. Ketika bangsa ini kaos, mereka menawarkan khilafah sebagai solusi. Ya sudah-sudah begitu. Memang bahaya sekali dengan munculnya si badut Yaman itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan si badut Yaman itu demi memuluskan ambisi politiknya itu jelas saja sangat keterlaluan dan kurang ajar yang gak ketulungan. Mereka mengadu domba warga asli pribumi. Sejak pilkada DKI yang lalu, gerakan politik busuk si badut Yaman itu murni mengadu domba warga pribumi asli. Segala modus intimidasi terselubung itu jelas adalah cara-cara ISIS yang ia lakukan demi meraih ambisi tercapainya kepentingan politiknya. Si badut Yaman itu harusnya malu karena ditunggangi oleh para pecandu kencing onta dan dikendalikan oleh kaum oligarki yang menungganginya. Tapi pertanyaannya, apakah si badut Yaman itu punya urat malu? Muka tembok kulit badak begitu? Tentu saja tidak. Semoga ambisi para pemuja kencing onta dan para setan hantu, belau kuntilanak, tuyul dan sejenisnya yang menunggangi si badut Yaman itu menjadi Presiden Republik Indonesia menjadi Gatot. Gagal total sampai terkotoh-kotoh. Sebab para setan otak kadun laknatullah masih belum waras karena aslinya pada tolol semua. Jangan sampai warga pribumi asli terperdaya dengan muka Arab mereka, khususnya si keturunan imigran badut yang tidak tahu diri itu, ya. Sudah, itu saja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, sahabat Politik Update dimanapun berada. Ya, barusan kita menyaksikan sebuah tayangan yang mempertontonkan kata-kata, kalimat-kalimat yang sebenarnya sangat tidak patut di publik di media sosial. Kalau memandang Pak Anies Baswedan dengan kalimat-kalimat yang diungkapkan tadi, seakan-akan kita ini bukan negara demokrasi yang memberikan kebebasan. Kita dipaksa untuk tidak mendukung Pak Anies dan kita digiring untuk mengikuti pilihan mereka. Lalu di mana letak demokrasi kita kalau begitu? Sahabat Politik Update dimanapun berada, ada beberapa penggalan kata atau kalimat yang saya catat tadi itu yang mohon maaf sangat tidak pantas, yang saya beri catatan dan saya ungkapkan kembali di sini. Kita akan buktikan dengan sebaliknya, dengan berbanding terbalik daripada apa yang diungkapkan orang ini. Ya, yang pertama, menyebut Pak Anies Baswedan sebagai badut Yaman. Hei, saudaraku, coba baca kembali sejarah bagaimana kakek beliau A.R. Baswedan ketika mencari identitas bangsanya untuk dirinya dan untuk komunitas Arab pada saat itu dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau itu A.R. Baswedan yang salah satu tokoh yang memang sudah diberikan penghargaan oleh negara sebagai pahlawan nasional yang punya jasa besar dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Saya di sini tidak usah mengulas kembali, di video-video sebelumnya saya pernah ulas terkait dengan sepak terjang sejarah perjalanan A.R. Baswedan di dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Badut Yaman ini kata-kata yang sesama anak bangsa seharusnya ini tidak dilontarkan. Ini mohon maaf sekali lagi bukan mempertontonkan kepintaran, malah mempertontonkan kebodohan kalau seperti ini. Ya, selanjutnya kalimat elektabilitas Pak Anies Baswedan itu katanya yang tinggi saat ini seakan-akan itu adalah cuma dipaksakan dan bukan tidak sesuai dengan realita dan fakta di masyarakat. Sekarang kita buktikan di mana-mana Pak Anies mengunjungi satu daerah selalu disambut dengan gelombang manusia, puluhan ribu manusia. Contohnya Pangkep di Sulawesi Selatan, Aceh, Bandung, Banten, Lombok dan seterusnya. Pak Anies selalu disambut dengan gegap gempita dan lautan massa untuk melihat langsung dan bertemu langsung dengan Pak Anies sebagai capres Indonesia. Itu menunjukkan dengan data real, fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pak Anies memang mendapat dukungan mayoritas rakyat untuk
menjadi presiden Indonesia di masa mendatang. Catatan selanjutnya dari kata-kata video di video ini saya sempat catat adalah ini belum pasti karena tidak memiliki partai. Padahal kita tahu bahwa satu-satunya nama yang muncul yang digadang-gadang menjadi capres di pemilu 2024 yang sudah secara persyaratan presidensial threshold 20% baru Pak Anies Baswedan yang memenuhi itu. Sedangkan nama-nama yang lain belum ada yang diumumkan secara resmi dari partai manapun. Partai yang mengusung Pak Anies Baswedan yang dinamakan dengan Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai Keadilan Sejahtera ini sudah memenuhi persyaratan 20%. Selanjutnya Pak Anies memainkan politik identitas jual ayat dan mayat. Ini berangkat dari alasan-alasan basi yang ketika kampanye dulu di Pilkada DKI tahun 2017. Ini terus yang diulang-ulang yang tidak perlu kita membantahnya dengan penjelasan karena itu sudah banyak cukup kita melihat di media sosial tentang ini. Ada lagi yang mohon maaf ya, selama saya menjadi konten kreator dan hadir mengisi ruang YouTube, saya sekalipun tidak pernah mengucapkan kata-kata ini. Namun di sini saya kembali mengucapkan hanya untuk meluruskan opini, yaitu mohon maaf kadrun imigran. Kata kadrun ini maupun cebong baru ini pertama kalinya saya mengucapkan kata-kata itu. Ini bukan menebar kebencian, tapi ini untuk meluruskan bahwa istilah-istilah seperti ini sesama anak bangsa seharusnya jangan kita lontarkan dari lisan-lisan kita. Kalaupun kita tidak suka dengan Pak Anies, usahakan pakailah dengan kata-kata atau istilah-istilah yang lebih halus yang melambangkan kita sebagai orang timur yang budaya sopan santunnya menjunjung tinggi. Ya, kita manusia berperadaban seharusnya juga punya adab akhlak yang tinggi. Selanjutnya ini juga saya membuat tersenyum dan heran sendiri, seakan-akan ini menutup fakta bahwa Pak Anies adalah gubernur terbodoh kalau tidak salah ya, yang pernah memimpin Jakarta. Justru kalau kita melihat fakta dan data bahwa justru Pak Anies yang memimpin Jakarta selama 5 tahun itu prestasi dan kemajuan Jakarta jauh melebihi dari gubernur-gubernur sebelumnya. Kita tidak menafikan terobosan-terobosan pembangunan yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Namun di era Pak Anies lah Jakarta maju berkembang pesat, bahkan langsung sejajar dengan kota-kota modern dunia yang membuat kita bangga sebagai rakyat Indonesia. Tidak hanya orang ibu kota, tapi kita juga di pelosok bangga karena Jakarta sebagai ibu kota Indonesia disorot di mata internasional sebagai kota modern, sebagai kota yang maju. Masya Allah, luar biasa. Ini hanya satu fakta keberhasilan Pak Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Ada lagi parpol laknatullah, ini mengacu kepada 3 parpol yang akan mendukung Pak Anies, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, sampai melontarkan kata-kata seperti itu. Sekali lagi, sesama anak bangsa, kita negara demokrasi, tidak usah melemparkan kata-kata seperti itu. Hanya mempertontonkan kebodohan, bukan kepintaran. Kita rakyat Indonesia tidak semudah omongan ini untuk kita dibodoh-bodohi. Sekarang informasi terbuka. Di ruang kamar kita bisa men-sharing informasi terkait dengan kecerdasan, kesopanan, penghargaan, perjalanan hidup Pak Anies Baswedan, sehingga kita tidak semudah itu mau dibodoh-bodohi lagi. Nah, ini asli pribumi menyebutkan seakan-akan Pak Anies ini imigran Yaman yang bukan asli pribumi. Saya kembali bahwa silakan buka kembali sejarah bagaimana perjalanan AR Baswedan mulai dari mendirikan Partai Arab Indonesia, kemudian meleburkan ke dalam bangsa Indonesia, menanggalkan asal mereka Yaman dan meleburkan 100% masuk di identitas sebagai bangsa Indonesia. Dan tidak berhenti sampai di situ, AR Baswedan juga sampai melakukan
perjalanan diplomasi ke negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan wahai kawan, belajar sejarah, bangsa atau negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita adalah semua dari negara-negara Arab, bukan Eropa, bukan Amerika, bukan Cina, tapi negara Arab. Lalu apa yang membuat saudara terlalu dalam kebenciannya kepada negara-negara Arab? Negara Arab itu sungguh besar pengorbanannya kepada bangsa Indonesia, termasuk sekali lagi A.R. Baswedan, kakek Pak Anies Baswedan. Nah, ini ada lagi yang terakhir, kata-kata radikalis, kaum radikalis, intoleransi, seakan-akan yang mendukung Pak Anies ini adalah orang-orang radikal, orang-orang yang intoleran. Padahal justru kita membuktikan, dan Pak Anies di Jakarta membuktikan merangkul seluruh pemeluk agama. Di sini juga saya pernah mengulas sebelumnya bahwa bahkan pendeta di Jakarta berterima kasih secara khusus kepada Pak Anies Baswedan, karena di era Pak Anies lah sebagai gubernur seluruh rumah-rumah ibadah mendapat bantuan biaya operasional yang dinamakan dengan BOTI, bantuan operasional rumah ibadah, dan itu sejarah tercipta hanya di era Pak Anies Baswedan. Jadi saudaraku yang ada di video ini, kita tidak membenci, kita hanya meluruskan bahwa tidak semudah itu kita diberikan konsumsi informasi yang tidak valid, yang tidak berdasarkan fakta. Dan kepada seluruh saudara setanah air, sahabat politik update, kita mendukung Pak Anies bukan berarti membenci yang lain. Kita mendukung Pak Anies bukan berarti mengkultuskan Pak Anies. Pak Anies memiliki kekurangan, namun sepanjang kita saksikan dalam menapaki pengabdian di jalur politik pemerintahan, beliau Masya Allah memiliki prestasi, penghargaan yang sangat luar biasa. Begitupun dengan nama-nama calon presiden yang lain, mereka juga adalah putra putri terbaik bangsa ini yang tentu tidak diragukan lagi kontribusinya bagi kemajuan Indonesia. Namun kita negara demokrasi yang tentu kita bebas memilih. Ya, silahkan pilih sesuai dengan keinginannya, tentu dengan berdasar pertimbangan. Tapi kata kuncinya adalah baik yang pendukung Pak Anies maupun yang pendukung lainnya, kita sama-sama mencintai Indonesia. Kita memilih calon karena kita ingin melihat, menatap wajah Ibu Pertiwi di masa depan senyum, bahagia, dan membuat kita bangga di dunia internasional. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.